Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan termotivasi untuk cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Amin. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik ya, terjawab di sini asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah terjawab di sini. Asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Artinya dalam medisi ini saya akan menjawab komen-komen pertanyaan ya yang dari teman-teman yang belum saya jawab dalam komennya. Nah ini karena pertanyaan juga sangat banyak ya, walaupun secara garis besar itu kadang ada kesamaan antara satu dengan yang lain, maka dari itu ini saya ambil beberapa pertanyaan yang kira-kira cukup mewakili buat teman-teman semua seperti itu. Baiklah teman-teman, kita mulai saja ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang pertama ya dari komen yang punya akun Arema ya ini. Ini dalam komennya seperti ini. Saya sudah 2 tahun terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Sensasinya perut begah, kembung, pusing, loyo, punggung terasa ngilu, sakit ya. Terus apa obatnya Pak dan solusinya? Nah, ini kalau kita cermati adalah ini ya sensasi yang umum bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu rata-rata sensasi yang sering muncul ya, katakanlah sensasi harian ini memang seperti ini. Jadi perut begah, kembung, kadang mual ya, kemudian badan terasa loyo, lemas, letih, kemudian kepala pusing-pusing, punggung juga ngilu, kadang badan pada sakit. Nah ini sensasi-sensasi yang umum sebenarnya. Akan tetapi kadang bagi kita ya karena ini terlalu lama sehingga memang sangat menyedihkan. Saya dulu juga seperti itu, hampir putus asa lah untuk merasakan seperti itu tiap hari, untuk beraktivitas juga menjadi tidak maksimal. Ini rasanya betul-betul tersiksa. Nah, oleh karena itu saya doakan mudah-mudahan teman-teman nanti cepat sembuh lah. Cepat sembuh setelah kita pahami bersama ya. Artinya kita bisa betul-betul keluar dari penderitaan ini seperti itu, teman-teman. Nah, ini ya seperti
Kalau ditanya apa obatnya Pak? Nah gitu. Nah untuk obat itu kalau saya menyarankan ya, ini menyarankan jadi obat sebaiknya itu obat dari dokter. Nah, dulu waktu saya di awal-awal penderitaan itu ketika ada sensasi yang sepertinya saya tidak bisa menahan. Nah itu biasanya saya ke dokter gitu untuk berobat. Tetapi setelah lama sudah sampai tengah tahun juga belum sembuh. Nah, akhirnya menjadi sedikit paham ya, menjadi sedikit paham. Nah, setiap sensasi itu kalau kita masih bisa menahan diri, itu biasanya saya tidak ke dokter, tapi saya ya lakukan dengan solusi sendirilah, karena ibaratnya kita sudah terbiasa merasakan seperti itu, akhirnya menjadi sedikit demi sedikit memahami seperti itu teman-teman. Nah, jadi intinya begini untuk Mas Arema ini ya. Jadi kalau hubungannya dengan dokter, saya sarankan untuk hubungannya dengan obat, saya sarankan obat yang paling istilahnya bisa dipertanggungjawabkan ya yang dari dokter. Itu biasanya untuk menangani sensasi-sensasi yang bersifat fisik yang kita tidak mampu menahan gitu seperti itu. Nah, kemudian solusinya, nah kalau solusinya ini kompleks juga ya karena rasanya juga banyak sekali kompleks, tapi kalau yang hubungannya dengan perut begah, kembung, ini kan masih di seputar perut. Nah ini biasanya karena memang asam lambung agak over ya, agak naik. Nah itu biasanya itu seringnya disebabkan yang pertama dari soal makanan. Soal makanan artinya seperti ini, kalau saya dulu sering justru dari telat makan seperti itu. Telat makan sudah waktunya jam makan, tapi kadung misalkan kita sedang beraktivitas atau aktivitas di luar rumah maksudnya, nah itu yang kadang eh, belum tentu siap makan gitu loh. Nah akhirnya menjadi terlambat. Nah itu akhirnya perut sudah lebih dulu kembung gitu karena kita yang pertama terlambat makan, atau kita makan tapi yang sebenarnya seharusnya pantangan tapi kita makan itu. Contohnya yaitu mungkin makan yang asam-asam atau mungkin yang agak pedas atau mungkin terlalu banyak yang berminyak dan sebagainya seperti itu. Itu juga bisa membuat seperti itu kembung. Nah, tetapi yang lebih kadang kita tidak tahu ya, itu sebenarnya ada sebab lain ya. Sebab lain yaitu tentang soal kecemasan atau anxiety dan soal ini pikiran ya, pikiran atau psikosomatis. Nah, itu juga bisa menyebabkan tiba-tiba perut menjadi kembung, begah seperti itu. Nah, itu yang bisa menemukan sebenarnya dirinya sendiri, jadi mengingat-ingat apakah ada hal yang mencemaskan, apakah ada hal yang terpikirkan. Sebenarnya kadang ada satu hal yang sebenarnya kita tahu tapi kita tidak mau untuk istilahnya menyelesaikanlah. Contohnya ya hal-hal yang bersifat luka batin teman-teman ya. Luka batin contohnya misalkan kita punya rasa dendam kepada ya seseorang ya karena memang telah membuat luka batin sehingga itu akan membekas terus. Nah, kemudian akan selalu mewarnai perasaan kita, pikiran kita. Nah, akhirnya juga menimbulkan asam lambung jadi naik. Oleh karena itu, saya sarankan kepada teman-teman ketika punya luka batin, terutama rasa dendam kepada siapapun ya, kita maafkan saja. Walaupun kita tidak bertemu dengan orangnya, kita sudah mengikrarkan kepada diri kita sendiri. Jadi
sudahlah kita maafkan, karena itu memang semuanya terjadi juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu insya Allah nanti yang bersifat psikosomatis dan anxiety itu akan reda. Nah, ketika akan reda juga asam lambung tidak akan naik terus. Nah, kalau tidak akan naik terus, akhirnya seperti rasa-rasa ini ya, kembung, begah, pusing. Nah, itu tidak muncul, lama-lama menipis lah, lama-lama menipis dan akhirnya berangsur-angsur menjadi sembuh seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang hubungannya dengan badan terasa loyo, lemas, kemudian punggung ngilu, sakit, itu sebenarnya karena kurang nutrisi, teman-teman. Jadi kita juga sadari karena lambung sedang bermasalah, kemudian makan serba salah. Nah, akhirnya nutrisi di tubuh kita itu sampai kurang. Baik itu cairan ya, cairan misalkan yang sumbernya dari air minum maupun zat-zat makanan seperti vitamin-vitamin. Nah, contoh misalkan kita merasa pusing itu biasanya karena memang dehidrasi. Dehidrasi itu ya kurang cairan itu. Maka dari itu kita perbanyak saja minum, minimal 8 gelas lah, syukur lebih bagus gitu. Seperti itu. Kemudian makan kita juga penuhi saja. Makan makanan yang sehat, yang tidak kontradiksi dengan lambung kita ya. Nah, itu kita penuhi saja gitu. Nah, itu insya Allah dengan seperti itu nanti lama-lama kita berangsur-angsur akan sembuh, teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, untuk yang punya akun Arema. Kemudian yang kedua ini pertanyaan dari Eli Novita ya. Eli Novita yang bertanya, Pak Gito, apa yang Bapak lakukan jika ada rasa panas dan sesak di dada? Nah, ini ada rasa panas dan sesak di dada ya. Jadi ini agak ke atas. Ini kalau untuk istilahnya mengatasi ya, yang kita lakukan itu kita harus menganalisa dulu sebabnya itu dari apa, seperti itu. Cuma secara umum untuk di dada terasa panas, kemudian sesak, kemudian mungkin nyeri, kadang nafas terasa pendek, bahkan juga tambah pusing, biasanya seperti itu. Ini karena GERD sedang naik. Jadi karena asam lambung, kadang perutnya nggak kembung, tapi mungkin asam lambungnya karena mungkin posisi tidur atau mungkin karena makanan itu tetap ada yang naik ke kerongkongan sehingga terjadi GERD. Nah, ketika terjadi GERD, nah itu rasanya seperti itu. Jadi dada panas ya, panas seperti terbakar, kemudian nafas sesak, itu seperti itu. Nah, solusinya berusaha bagaimana caranya GERD itu turun gitu. Nah, GERD itu cairan asam lambung yang sudah di kerongkongan, sudah keluar dari lambung naik ke atas, itu supaya turun. Nah, untuk menurunkan itu kalau saya hanya melakukan yang pertama, kita minum ya, biasanya minum air yang hangat ya, minum. Nah, nanti GERD itu akan terbawa air minum turun lagi ke lambung. Nah, ketika sudah turun lagi ke lambung, nah akhirnya dada sudah ya tidak begitu sesak, tidak begitu panas, akhirnya sudah berkurang. Dan ditambah dengan makan juga itu. Jadi mungkin sisa-sisa GERD yang ada di sekitar dada ya atau kerongkongan itu akan turun bisa bersamaan dengan makanan dan minuman seperti itu. Nah, tetapi ini juga bisa juga dadanya panas, tadi sesak. Ini juga bisa berpengaruh secara psikis. Secara psikis yaitu yang hubungannya dengan anxiety atau kecemasan
dan yang hubungannya dengan psikosomatis atau pikiran. Nah, itu sama seperti tadi ketika kita berpikirnya negatif, yang contohnya merasa-rasa ya tentang tubuh kita yang sebenarnya sedang tidak begitu terasa, tapi karena kita seperti menanti rasa ya, karena sepertinya sudah langganan sih sering, sehingga ketika belum datang kadang pikiran kita sudah menanti-nanti, kok ini belum ada sensasi, sepertinya seperti itu. Nah, ketika seperti itu akhirnya sensasi itu datang gitu. Jadi langsung asam lambung naik, nah akhirnya terjadi seperti itu. Maka kita kalau secara psikis ya berusaha berpikir positif. Seandainya sedang ada rasa pun eh, kita langsung berpikir, wah ini tidak apa-apa, ini biasa. Nanti kita atasi dengan minum makan aja itu nanti sembuh. Nah, pikirannya seperti itu sehingga nanti tidak menambah lingkaran negatif itu menjadi nyambung terus seperti itu. Dan termasuk hal-hal yang mengandung kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu kalau bisa hindari saja, hindari saja. Contoh misalkan ya kita takut kepada hal-hal berita duka atau apa, ya kita nggak usah mengikuti hal-hal berita yang seperti itu, tapi kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lah, yang menyenangkan. Itu bisa misalkan mendengarkan musik yang kita senangi, bisa juga menonton video-video komedi, seperti itu saja itu. Oke, itu jadi untuk Mbak Eli Novita ya. Jadi kalau terasa panas dadanya, terasa sesak, itu karena sensasi dari GERD. Nah, itu cara mengatasinya intinya supaya GERD-nya turun ya, itu harus diturunkan dengan contohnya minum ya, minum kemudian makan, dan nanti akan terbawa makanan masuk ke lambung lagi. Nah, akhirnya rasa di dada itu akan berkurang, dan nafas yang tadinya sesak juga akan longgar kembali. Dan selain itu biasakan kita juga melatih pernafasan ya. Jadi pernafasan yang baik itu pernafasan diafragma. Diafragma itu antara dada dan perut. Jadi di ulu hati sini ya. Kita ambil nafas pakai hidung, keluarkan pakai mulut. Ketika mengeluarkan perut sampai mengempis ya, mengempis itu. Nah, nanti ketika narik ini mengembung itu. Seperti itu terus nanti akan terlatih seperti kembung-kembung juga lama-lama akan hilang. Yang tadinya kan ada rasa sesak, nah nanti akan longgar dengan sendirinya, itu seperti itu. Oke, itu untuk buat Mbak Eli Novita ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini komen dari Mas Faisal ya. Mas Faisal. Ini, Pak, kliengan susah sembuh. Saya sudah bisa bawa motor tapi masih kliengan. Nah, itu pertanyaan begitu ya. Jadi kliengan susah sembuh itu memang betul. Jadi untuk penderita asam lambung GERD inisiatif psikosomatis yang paling lama sembuhnya itu kliengan. Itu kliengan. Kalau soal perut seperti rasa kembung, begah, perih, sembelit itu paling cepat sembuhnya itu. Tapi yang kliengan ini lebih lama itu. Itu rata-rata seperti itu. Nah, ini solusinya begini untuk mengatasi kliengan. Itu juga faktornya dari faktor fisik dan psikis ya. Yang dari faktor fisik, kliengan itu bisa juga disebabkan karena dehidrasi ya. Dehidrasi itu juga kurang cairan, kurang minum itu. Makanya untuk teman-teman yang masih dalam penderitaan ini minum itu penting sekali. Jadi semakin banyak minum itu menjadi semakin damai lah rasanya. Itu seperti itu. Jadi betul-betul minim 8 gelas itu harus dipenuhi, dan syukur lebih itu lebih bagus. Saya juga pengalaman saya seperti itu.
Bahkan ketika ada sedikit sensasi muncul itu solusi pertama itu saya selalu minum air hangat, kemudian makanan. Jadi sering sensasi kita kalau secara fisik itu karena dehidrasi, kurang minum, dan karena kurang nutrisi itu. Jadi cairan kurang minum ya, contohnya dehidrasi, itu menyebabkan keliengan itu pasti. Nah, solusinya minum yang banyak. Nah, kemudian juga kurang nutrisi. Kurang nutrisi itu ya kurang makan lah intinya ya. Kurang kurang zat-zat makanan, baik itu vitamin, karbohidrat, dan lain sebagainya. Makanya kita harus makan, walaupun kadang makan rasanya nggak enak ya, ya pokoknya nggak nafsu makan, itu pun kita harus makan. Tetapi nanti kalau sudah hampir sembuh ya, itu rasanya lapar terus itu pengalaman saya seperti itu. Ketika dalam kondisi yang masih terpuruk itu memang untuk makan rasanya susah, nggak nafsu ya. Tapi ketika sudah hampir sembuh, artinya secara fisik sudah agak bagus, itu rasanya selalu lapar gitu. Nah nah itu setelah seperti itu tinggal menjaga yang bersifat psikis. Jadi keliengan itu juga bisa dari kecemasan dan pikiran tadi ya, pikiran tadi. Dan pikiran yang paling paling susah dihilangkan itu sebenarnya yang bersifat luka batin. Itu pengalaman saya seperti itu. Contohnya yaitu kita punya rasa dendam ya. Nah, itu kita susah untuk memaafkan karena rasa dendamnya terlalu kuat. Nah, maka dari itu ketika kita punya rasa seperti itu yang bersifat luka batin, misalkan kita punya rasa dendam, maafkan saja. Itu nanti akan plong semuanya, tidak beban, akhirnya keliengan pun menjadi berangsur-angsur berkurang dan akhirnya sembuh. Oke ya teman-teman, Mas Faisal. Nah, kemudian yang berikutnya ini dari yang punya akun BSA87 ya. Halo, ini BSA87 ya. Ini pertanyaannya sangat banyak sekali dan kelihatannya sudah cukup banyak referensi ya. Ini dalam komennya sudah bagus lah ya, punya banyak solusi juga yang saya baca itu sudah bagus, tinggal dilanjutkan saja. Ini Mas PSA 87 ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, Pak Gito, pola makannya bagaimana? Jam berapa saja? Nah, ini yang hubungannya dengan pola makan. Pola makan intinya dulu ya, waktu saya sedang terpuruk, pokoknya saya harus makan. Karena apa? Karena untuk bisa sembuh itu pertama dari faktor makan. Logikanya contohnya ketika orang sakit parah kemudian opnam di rumah sakit, itu langkah awal kan diinfus ya. Diinfus itu kan dimasuki nutrisi makanan lah. Artinya makan dulu itu ya. Nah, maka ketika kita ingin sembuh ya memang kita harus makan. Itu yang pertama yang menjadi dasar itu. Nah, kemudian tentang pola makannya biasa saja. Waktunya berapa kali? Nah, itu saya buat 5 kali. 5 kali itu biasanya saya makan jam 6 ya pagi, kemudian nanti jam 9 lah ya, 9 makan lagi, jam 12 makan lagi, jam 3 makan lagi, terus jam 6 sore makan lagi. Kurang lebihnya waktunya di sekitar itu. Nah, makannya berapa porsinya? Porsinya kecil karena untuk makan banyak itu perutnya belum mampu ya. Jadi rasanya kalau makan banyak itu senep, begah, pokoknya nggak nyaman. Jadi makan itu saya itu dulu sekitar 1/4 porsi normal lah.
Kalau porsi normal kan satu piring, nah itu seperempatnya itu porsinya segitu dulu. Untuk nasinya maksudnya. Nah untuk lauknya saya eh, makan yang agak lunak-lunak dan yang tidak banyak mengandung bumbu. Nah contohnya saya hanya sering makan cuma pakai tahu saja. Tahu saja itu kadang masaknya direbus seperti itu. Tapi kesini direbus udah bosen, nah akhirnya digoreng gitu. Itu tahu seperti itu. Kalau sayuran itu hanya daunnya saja. Contohnya misalkan bayam itu kan ada tulang-tulangnya, nah itu nggak pakai. Terus seperti kangkung itu juga kalau mau hanya daunnya saja nggak apa-apa, tapi kalau pakai tulang-tulangnya itu di perut juga tidak nyaman. Jadi intinya sebenarnya yang lunak gitu. Nah kemudian untuk buah saya pakai pisang ya. Nah pisang yang menurut saya itu paling paling enak ya itu pisang kapok ya, pisang kapok. Kalau pisang Ambon itu kelihatannya terlalu lunak atau gimana itu malah kurang nyaman di perut. Tapi pisang kapok itu saya rasa paling cocok untuk saya loh. Untuk teman-teman mungkin yang lain bisa juga ya pakai pisang Ambon atau pisang yang lain, pisang emas atau apa juga nggak apa-apa lah gitu. Atau pakai pepaya itu seperti itu. Nah kemudian eh ngemilnya apa itu. Nah, ngemilnya ini penting sekali ngemilnya. Nah, ngemil itu saya pakai rebusan ya, singkong, singkong rebus atau talas rebus itu yang sering itu ya. Tapi sebenarnya yang lebih bagus, lebih lunak ya, itu pakai labu kuning rebus. Ya, cuma kadang kita harus mencari ke pasar, kadang juga nggak mesti ada. Nah, kalau ada itu labu kuning rebus. Nah, kemudian singkong rebus, talas rebus, atau ubi ya rebus seperti itu. Itu nyaman di perut dan itu lama-lama juga efeknya positif ya, lama-lama jadi sembuh gitu. Itu ngemilnya Mas BSA 87 ya. Terus apakah pagi itu tidur siang? Iya, saya tidur siang. Jadi saya kalau siang pulang kerja ya, misalkan saya pulang jam 3 eh, itu ya setelah pulang kemudian istirahat, kemudian tidur. Ya walaupun tidur hanya mungkin 1 jam atau mungkin 1,5 jam, maksimal 2 jam kalau siang itu. Nah kemudian kalau malam ya biasa, malam saya biasanya tidur jam 10 lah, jam 10 jam 4 biasanya bangun itu. Itu ya, jadi untuk ngemilnya seperti itu. Oh ya saya tambahkan lagi ya untuk eh, karena ini hubungannya dengan makanan ya. Untuk menambah suplemen supaya tubuh kita tidak lemes ya, itu saya minum air taji. Ya, air taji itu air rebusan ketika menanak nasi lah. Menanak nasi sudah mendidih, nah airnya kita ambil itu. Itu kemudian kita kasih gula ya, terus kita minum. Itu menjadi lebih bertenaga itu seperti suplemen. Dan untuk penenang perut ya mulai dari dada juga ya, yang kadang dada terasa ini apa nyeri di ulu hati mengganjal, kadang perut perih, kembung dan sebagainya. Nah, saya bahkan sampai sekarang ya, ini masih suka kunyit, minum kunyit. Nah, ini sekarang saya sedang ini minum juga ini. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Ini kunyit hanya saya iris tipis-tipis, kemudian saya kasih air yang mendidih ini. Nah, setelah itu ini sudah agak dingin ya, bisa diminum, kita minum.
Nah, kalau sekarang karena ini hanya untuk istilahnya ya untuk menjaga saja lah ya. Saya ini sudah tidak tiap hari, tapi kalau lagi sempat itu 3 hari sekali saya buat minuman ini, minuman air kunyit itu teman-teman. Itu juga sangat mendamaikan. Pokoknya permasalahan di perut itu solusinya itu kunyit. Saya dari kecil itu oleh ibu saya itu seperti itu. Kalau sakit perut ya suruh makan kunyit sama garam itu seperti itu. Nah, itu yang sudah teringat sekali sehingga ternyata ini saya praktekkan ini tepat juga itu seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.